Kementerian Sosial mulai Kementerian membuka Sosial kembali pintu menambah bantuan jumlah sosial penerima bagi program 7.200 penerima bantuan sosial sebelumnya. Apa itu PKH dan tujuan PKH sebagai program pembangunan sosial? Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga miskin atau rentan. Bantuan ini biasanya berupa uang tunai atau sembako, dengan syarat penerima memanfaatkan layanan pendidikan dan kesehatan, seperti menyekolahkan anaknya, memeriksakan ibu hamil, balita, lansia, atau penyandang disabilitas. PKH ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga miskin sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka secara bertahap. Melalui bantuan yang disertai kewajiban pendidikan dan kesehatan, PKH tidak hanya membantu kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan dan memperkuat kesejahteraan keluarga penerima manfaat. PKH perlu diteliti karena pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Meskipun program ini menjangkau banyak keluarga, kondisi penerima sangat beragam, sehingga dampak bantuan tidak bisa dianggap sama untuk semua. Masalah ketepatan sasaran juga sering muncul. Ada keluarga yang seharusnya menerima bantuan tetapi belum terdata, sementara ada pula yang masih tercatat sebagai penerima meskipun kondisi ekonomi sudah berubah. Tanpa penelitian, persoalan ini mudah dianggap sebagai keluhan biasa, bukan masalah sistemik. Selain itu, penting untuk melihat bagian bantuan PKH benar-benar dimanfaatkan oleh penerima. Penelitian dibutuhkan agar PKH tidak hanya dinilai dari jumlah dana yang disalurkan, tetapi dari dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut pernyataan Ibu Herawati, bantuan PKH tidak diberikan secara sekaligus, tetapi dana yang dicairkan itu secara bertahap dalam beberapa periode. Sebenarnya setiap tahun tapi pencairannya itu per tahap. Di satu tahun itu ada 4 tahap. Jadi per 3 bulan. Per 3 bulan. Besaran bantuan PKH pun juga berbeda, tergantung pada jenjang pendidikan si anak, mulai dari SD hingga SMA. Kalau saya kan SD nih, yang sekarang udah SD gitu kan. Jadi SD itu per tahapnya itu 250. Yang satu SMA 500. Ia juga menyatakan bahwa bantuan yang diterima itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan penting keluarga dan juga pendidikan anak. Kalau saya sendiri sih, ya insya Allah saya mah paling belinya buat anak sekolah, ke sekolah sama sembako. Kemudian juga ada Bu Clara, ia menyatakan bahwa ia merupakan salah satu penerima PKH yang telah menerima bantuan ini sejak beberapa tahun lalu. Dari tahun 2022 kalau nggak salah ya. Kemudian, ia juga menyatakan bahwa PKH ini dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan si penerimanya. Oh, berapa sekali buat saya, bisa membantu saya untuk keperluan-keperluannya saya. Ini beli susu, obat apa yang untuk berikan tuh. Terbantu lagi. Iya, terbantu sekali saya. Sebagai penerima PKH, Bu Murnia memanfaatkan dana PKH untuk menambah modal usaha kecil yang dijalaninya, serta membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai orang tua tunggal. Kalau saya kan emang dagang kecil, emang saya kan sendiri, memang ada anak kecil, kalau memang udah nggak ada, ya emang buat nambah-nambah modal, ya buat sehari-hari, buat nambah bayar kontrakan. Dari pengalamannya, bantuan PKH sangat membantu kondisi ekonomi keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok yang sebelumnya sulit terpenuhi. Kalau udah pasti kalau ekonomi emang ngebantu banget ya. Tadinya kan kita ibaratnya untuk beli beras agak susah kan, dari ada dana dari situ kan, ada dimasukin ke situ buat beli beras. Kadang ada dagangan yang kurang gitu kan, kita bisa nombokin, jatuhnya kan kayak gitu. Jadi menolong banget. Menurut Bu Murnia, PKH merupakan program yang bermanfaat dan sangat membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
sangat bagus kalau memang ini kan kalau di sini sih emang tepat sasaran ya, tepat sasaran emang itu ngebantu banget untuk masyarakat yang membutuhkan seperti saya. Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 narasumber penerima program Keluarga Harapan atau PKH, diketahui bahwa dana bantuan yang diterima dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti kebutuhan pangan, serta menunjang kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Bantuan tersebut digunakan untuk membeli bahan makanan, perlengkapan sekolah, serta kebutuhan penting rumah tangga lainnya. Para narasumber mengungkapkan bahwa kehadiran PKH sangat membantu kondisi ekonomi keluarga. Mereka merasakan adanya perubahan yang cukup berarti dibandingkan sebelum menerima bantuan, di mana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terasa sangat sulit. Dengan adanya PKH, beban ekonomi keluarga menjadi lebih ringan, sehingga keluarga penerima manfaat dapat lebih fokus pada kesejahteraan dan pendidikan anak-anak mereka. Selain itu, kami juga melakukan wawancara dengan Ibu Haftin selaku Ketua RT setempat. Ia menjelaskan bahwa proses pendaftaran program Keluarga Harapan atau PKH dilakukan secara daring melalui sistem pendataan resmi pemerintah. Selanjutnya, verifikasi dilakukan dengan menilai kondisi sosial ekonomi keluarga KPM, mulai dari tingkat pendapatan, kepemilikan aset, hingga kondisi fisik rumah tempat tinggal. Proses ini bertujuan agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Namun, dalam pelaksanaannya, program Keluarga Harapan atau PKH ini belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Masih terdapat sejumlah kendala, khususnya dalam proses pendataan dan ketepatan sasaran penerima bantuan. Hal ini menyebabkan masih ada masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan, namun belum terdata atau belum menerima. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan agar program ini dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Keluarga Harapan memberikan dampak positif bagi keluarga penerima manfaat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Bantuan PKH dimanfaatkan untuk biaya pendidikan anak, kebutuhan pangan, serta biaya kesehatan, khususnya bagi lansia dan keluarga dengan penghasilan tidak tetap. Dari sisi ekonomi, PKH membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan berfungsi sebagai penyangga ketika pendapatan keluarga tidak mencukupi. Selain itu, ada juga masalah dalam pelaksanaannya. Meskipun memberikan dampak positif, penelitian ini menemukan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan PKH di tingkat lapangan. Salah satunya adalah ketidakteraturan jadwal pencairan bantuan, baik dalam bentuk uang tunai maupun sembako. Selain itu, sistem pendataan dan pendaftaran berbasis online menjadi kendala bagi warga, terutama yang lansia. Masalah lain yang ditemukan adalah ketidaktepatan sasaran, di mana masih terdapat keluarga yang dinilai layak menerima bantuan, namun tidak terdata. Sementara sebagian penerima dinilai memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik. Penelitian kami dikaitkan dengan teori kesejahteraan sosial oleh James Binkley menunjukkan bahwa PKH ini telah berperan sebagai instrumen kesejahteraan yang membantu pemenuhan kebutuhan pokok oleh KPM seperti pendidikan, pangan, dan juga kesehatan. Hal ini sejalan dengan pandangan Binkley bahwa kesejahteraan sosial bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan rasa aman bagi masyarakat. Namun, temuan mengenai ketidaktepatan sasaran dan kendala pendataan menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan integrasi dalam teori James Binkley. Dengan demikian, meskipun PKH telah mencerminkan tujuan kesejahteraan sosial, program ini masih memerlukan perbaikan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih adil dan tepat sasaran. Di Kelurahan Pondok Labu, RT 10 RW 9, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, PKH terbukti menjadi bentuk kehadiran negara dalam membantu keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, di balik banyaknya manfaat, masih ada berbagai tantangan yang perlu dibenahi, mulai dari ketepatan dana penerima hingga konsistensi penyaluran bantuan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa PKH tidak hanya berbicara tentang bantuan, tetapi juga tentang sistem yang adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kedepannya, PKH diharapkan dapat terus dievaluasi dan dikembangkan agar semakin tepat sasaran, berkelanjutan, serta mampu mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat.